Sampan Kajang adalah dunia kecil suku laut. Di dalam sampan beratap daun nipah itulah suku nomaden di Kepulauan Riau ini tinggal. Tak heran muncul ungkapan dunia suku laut selingkar sampan. Sebenarnya tempat tinggalnya yang lebih dikenal dengan rumah sampan Kajang, yaitu sampan yang dikasih atap yang terbuat dari daun mengkuang, yang dikasih tulang, yang dianyam, disisip dengan rotan sehingga menjadi atap daripada rumah sampan. Dan rumah sampan itulah menjadi aktivitas, baik itu tidur, masak, maupun tadi bermain anak-anak keseharian, dari satu tempat berpindah ke satu tempat, yaitu tergantung daripada keadaan cuaca atau angin. Diperkirakan ada 44 kelompok suku laut di Kepri. 30 kelompok diantaranya tersebar di pulau-pulau kecil sekitar Kabupaten Lingga. Sebagai suku yang tinggal di kepulauan, tidaklah mengherankan kalau sampan menjadi tempat mereka tinggal sekaligus alat transportasi yang mengantarkan mereka mengembara dan menangkap ikan. Semakin sederhana hidup suku laut, semakin lincah pula mereka mengembara di laut. Sebaliknya, semakin banyak mereka memiliki harta, maka bakal kian sulit hidup mereka di laut. Suku laut menghabiskan sebagian besar waktu untuk menangkap ikan di laut. Sesekali mereka turun ke darat untuk berburu dan mengambil air bersih. Dan juga dia melakukan tadi perburuan, karena dia memelihara anjing. Anjing yang dipelihara dia bukan hanya sebagai hiasan di rumah sampan, tetapi ketika dia merapat atau dia ke muara atau ke kuala sungai, bahkan ke sungai, maka dia akan melakukan tadi perburuan, baik itu babi maupun pelanduk tadi. Kancil. Kancil. Menangkap ikan merupakan identitas suku laut. Mereka dapat membedakan 138 jenis ikan di Laut Kepri. 40 jenis diantaranya bisa dikonsumsi. Suku laut tidak menangkap ikan lebih dari kebutuhan sehari. Mereka mengambil secukupnya agar laut tetap lestari. Namun pemerintah Orde Baru menganggap suku laut sebagai komunitas yang terbelakang. Oleh karena itu pada 1980-an, pemerintah membuatkan rumah di darat untuk suku laut lewat program pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing. Sejak menetap di darat, suku laut menghadapi kehidupan yang berbeda dari akar budaya mereka. Belum lagi tekanan ekologis yang membuat suku laut kian tercabut dari akar nenek moyang mereka yang menjadikan laut sebagai semesta. Kalau kerja laut sekarang udah susah. Kenapa tuh Pak khususnya? Jauh sekarang itu. Jauh kita mau kerja di jauh pelayaran, mau 3 jam 4 jam ke laut baru ada sikit-sikit. Tapi sekarang tuh susah banget. Di kampung itu belum ada PT. Kalau untuk kerja laut nih cukup makanan. Tapi sekarang ada PT. Itu sampai benda itu hilang. Laut sulit, darat sulit. Makan apa kita? Suku laut juga mengalami diskriminasi. Bahkan banyak anak suku laut berhenti sekolah karena tak tahan diejek dan direndahkan. Terus dia pergi sekolah, sedang kadang-kadang orang di depan suka mengejek. Suku laut itu kotor, suku laut itu nggak bagus, orangnya makan penyu, rumahnya nggak beres, katanya makan kotor. Jadi dari itulah anak-anak itu merasa nggak enak kan, didengar dia langsung berhenti sekolah. Karena berbagai persoalan, kini sebagian suku laut di Kabupaten Lingga memutuskan kembali hidup mengembara dengan sampan, meninggalkan rumah bantuan pemerintah yang mulai lapuk dimakan waktu. Pemerintah membangunkan rumah untuk suku laut, tetapi lupa untuk memahami keberadaan serta budaya suku laut.
Memaksa suku laut hidup secara beradab sesuai dengan standar pemerintah justru membuat suku laut tercerabut dari akar budaya dan identitas mereka.